teruntuk untuk teman-teman KPM yang punya KKS, baik Bank BRI, BNI, Mandiri. Ini kalian wajib tahu himbauan dari Kemensos. Himbauannya seperti ini, teman-teman. Stop. Semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan update info terbaru, teman, himbauan dari Kemensos untuk teman-teman KPM, khususnya teman-teman KPM pemilik kartu KKS. Karena penting banget informasinya, dan juga pastikan kalian tidak menyalahgunakan kartu KKS untuk kepentingan orang lain, teman-teman. Jadi buat lengkapnya, himbauannya seperti apa? Teruntuk untuk teman-teman KPM yang punya KKS, baik Bank BRI, BNI, Mandiri. Ini kalian wajib tahu himbauan dari Kemensos yang terbaru yang perlu kalian lakukan, teman-teman. Jadi buat lengkapnya, pastikan kalian simak sampai akhir video. Jangan di-skip, biar ini lengkap dan kalian bakal paham dalam informasi. Jadi punya cara runtun dan juga utuh, teman-teman. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak tinggalan info terupdate MPKH, BPNT, PIP, El Nino, dan juga program prakerja untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Dan teman-teman, bisa memulai supportnya dengan cara klik tombol like dan juga komen di bawah bagaimana update bantuan kalian sampai dengan hari ini. Jika ada yang baru share lagi, infokan bantuan apa, daerah mana, lewat apa pencaranya. Jadi saling update dan juga saling share informasi di kolom komentar untuk teman-teman yang lain juga. Jadi buat yang sudah like, subscribe, komen, dan juga share, terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian dilancarkan, teman-teman. Oke, teman, kita bahas ya himbauan terbaru dari Kemensos dari Bu Risma untuk teman-teman KPM, khususnya teman-teman yang memiliki kartu KKS untuk pencairan bantuannya, teman. Jadi himbauannya seperti ini, teman-teman. Stop meminjamkan kartu KKS. KKS itu seperti kartu ATM. Jadi jangan pinjamkan ke orang lain. Gerakan pegang KKS sendiri. Nah, ini banyak teman-teman yang mungkin menyepelekan ya, jadi mungkin memberikan atau juga membiarkan orang lain gunakan kartu kalian untuk mungkin beberapa hal yang mungkin menguntungkan mereka pribadi, teman. Ini pun juga detailnya ya. Sama seperti ATM, kartu keluarga sejahtera juga harus dipegang sendiri oleh pemiliknya. Jangan sampai kartu tersebut dipinjamkan ke orang lain, termasuk juga dengan PIN kartunya menjadi rahasia si pemilik kartu. Mengapa harus dipegang sendiri? Hal ini untuk mengantisipasi agar kartu tersebut tidak disalahgunakan, misalnya dipakai untuk mengambil uang bantuan yang ada kartu tersebut tanpa pengetahuan si pemilik kartu. Nah, ini teman, himbauan dari Kemensos ya, yang juga diinfokan terbaru juga untuk teman-teman semua, baik KPM, PKH, BPNT, yang pencariannya lewat KKS, teman. Karena juga ya, di hari ini pun saya lihat banyak banget konten-konten membahas mengenai cek saldo hari ini. Jadi dia pegang kartu KKS entah siapa, dicek ke ATM, mereka tahu PIN-nya dan zong. Itu bahkan kontennya dibuat setiap hari, teman-teman. Setiap hari. Jadi buat apa dibuat konten setiap hari? Karena kalau memang belum waktu pencarian, kecuali memang ada susulan atau mungkin ada beberapa hal. Jadi saya bisa bilang itu adalah konten yang aneh ya, apalagi kalau dari segi aturan itu sebenarnya sudah melanggar, teman-teman. Karena kenapa? Karena saya yakin banyak ini yang memegang kartu itu bukanlah si pemilik kartunya. Karena dia bisa pegang 2-3 kartu bahkan lebih yang dicekkan baik di ATM atau juga mesin edisi. Jadi buat teman semua, ini pilihan teman semua ya. Jadi saya berikan himbauan ini pun juga dari Kemensos agar kalian juga aware dan kalian tahu pentingnya kenapa kalian harus menjaga kartu itu ada di tangan kalian sendiri, tidak dipegang orang lain, termasuk RT RW, pendamping atau juga perangkat desa, teman. Karena sudah sangat melanggar aturan. Bahkan ketika kunjungan Bu Risma terakhir, ketika ada yang ketahuan pendamping memegang atau juga membawa kartu KKS punya KPM, itu langsung dipanggilkan polisi. Karena emang sudah melanggar aturan, karena aturannya jelas, teman-teman, itu KKS adalah milik si KPM sendiri, yang punya nama sendiri, jadi tidak boleh dipegang ataupun juga dibawa oleh orang lain. Nah, bahkan teman-teman KPM pun yang berikan izin pun sebenarnya juga tidak bisa dibenarkan ya. Jadi saran saya teman-teman KPM semua, ya kalian pegang sendiri kartunya, teman. Karena hati orang kita nggak pernah tahu. Bisa saja nih, kalian masih ada pencairan, kalian masih ada saldo di KKS-nya, dibilang sudah tidak ada bantuan lagi, sudah tidak cair, sudah tidak terdata, tapi ternyata masih ada uang masuk dan itu malah diambil pribadi oleh si oknum tersebut, teman-teman. Ataupun juga untuk mengecek saldo lah istilahnya. Saya kurang setuju sih dengan konten tersebut, karena memang itu kesannya, teman-teman, itu adalah
hal yang melanggar aturan sebenarnya. Jadi tidak haknya untuk memegang dan juga punya PIN-nya, tapi malah digunakan untuk konten. Dan saya mau bertanya, buat teman-teman KPM yang kartu KKS-nya dipinjamkan oleh oknum dan dibuatkan konten, jadi mereka dapat views, mereka dapat uang, teman-teman KPM dapat apa sih sebenarnya? Jadi kalau makan dapat benefit dari sana, oke, silahkan. Tapi kalau enggak, ya itu keuntungan buat si oknum yang meminjam kartu KKS kalian dan dibuatkan konten setiap hari, teman-teman. Dan juga ya, bayangin 1 Januari ya, zong selama 30 hari, dan tetap ditonton juga seperti itu. Jadi juga buat semua kita juga harus pintar ya, kita juga harus melihat apakah ini benar atau tidak benar, bahkan sampai dengan kami pun juga membuat informasi bahwa gerakan untuk memegang KKS sendiri, karena memang terlihat banyak teman-teman cepat atau lambat, mungkin sekarang mereka terkesan baik, mereka bilang tidak akan mengambil uang kalian, hanya untuk ngecek aja, tapi kita nggak tahu nantinya. Ketika mereka kepepet, mereka perlu uang, bisa saja mereka malah bilang, oke, bantuan kalian sudah nggak cair, jadi tidak perlu tunggu lagi karena memang sudah tidak aktif untuk datanya. Tapi kenyataannya, padahal masih cair. Dan mungkin saja teman-teman, walaupun bisa bantuan cair, mereka pun juga kadang bisa meminta untuk kayak pajak atau mungkin bisa minta untuk uang komisi. Jadi bantuan cair sekian, mereka minta potongan mungkin sekian ribu rupiah. Itu lumayan teman-teman. Jadi saran saya buat teman-teman yang KKS-nya masih dipegang orang lain, ambil sekarang juga. Jika mereka marah, jika mereka melawan, bilang kalian akan lakukan ke Dinsos atau juga kantor polisi sekalian, karena memang itu sudah melanggar aturan dan itu tidak boleh dilakukan oleh oknum, termasuk RT, RW, kepala desa, ataupun juga pendamping, apalagi orang lain, teman, untuk tujuan konten, tujuan mereka pribadi. Jadi saran saya kalian ya harus ambil sih seperti itu. Jadi ini pun juga saya meneruskan informasi dari Kemensos, info resmi. Jadi saya tidak ingin teman-teman dimanfaatkan dan juga disalahgunakan untuk kartu KKS-nya. Tapi kalau emang kalian merasa tidak masalah, Kak, ya udah, itu hak kalian, tapi yang jelas itu tidak benar dalam segi aturan, teman-teman, seperti itu. Karena kita nggak tahu hati orang. Sekarang baik, besok kita nggak tahu, tetap akan atau tidak. Dan juga again, jika itu kepentingan mereka pribadi, ya kalian tidak akan dapat apa-apa, teman-teman. Hanya dapat ucapan terima kasih, atau mungkin bisa juga nanti malah bantuan cair dibilang tidak cair, seperti itu. Ya, teman. Jadi itu sih info untuk himbauan dari Kemensos, dari Bu Risma kepada teman semua, karena memang juga ini adalah hal yang cukup krusial, teman-teman, karena ini sama dengan kartu ATM. Jadi jika nanti ada saldo masuk, mereka tahu PIN-nya, mereka bisa menggunakan, mereka bisa mencairkan, mereka juga bisa bilang kartunya hilang, padahal tidak hilang, tapi mereka bisa menarik uangnya jika masuk ke KKS kalian, teman-teman, seperti itu. Ya, jadi ini sifatnya himbauan juga dari Kemensos dan juga emang ada aturannya, jadi kalian pun juga harus tahu. Dan kalian bisa mengambil sikap dari sekarang, apakah kalian memang ada yang kartu di orang lain, saran saya diambil. Tapi kalau kalian memang berpikir, ya udah Kak, nggak apa-apa, aman, ya udah, itu pilihan kalian, risiko kalian. Jika ada apa-apa, itu menjadi tanggung jawab kalian sendiri, teman-teman, seperti itu, ya. Jadi sekian untuk update pencarian bantuan di siang hari ini. Jika nanti kabar-kabar baru bicara kami next video, jadi teman-teman semua pastikan kalian terus dan selalu tunggu video saya, karena besok kita akan mulai buat kipu ya buat teman-teman semua, ya. Jadi sekian dari saya, buat yang suka please kalian like, comment, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aryawan Agus dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah.